Oke teman-teman, ini adalah RC truk Hino skala 12 ya. Ini bahannya dari 3G printer. Ini lebarnya sekitar 6 cm. Ini ada dua. Terus peleknya juga menggunakan masih 3G printer, juga tromolnya. Untuk ban ini diameternya 95 cm 95 mili. Terus di bagian dalam ini ada servo 20 kg. Terus ada link jointnya di bawah sini menggunakan satu ya. Untuk terot masih menggunakan 3G printer, belum plastik, tapi di bagian bokong bawahnya di bawah sini sudah menggunakan plat biar tidak bengkok kalau ada beban berat ya. Terus untuk miniaturnya, untuk miniatur akinya di sini juga udah selesai dipasang. Ini ada dua ya, tapi ini bentuk replika aja. Juga ada bracketnya, jadi saya desain itu langsung ditempel di bracketnya, jadi ini tidak bisa dicopot akinya salah satu, udah paten ya, jadi tinggal dipasang di baut di bagian sini. Terus di bagian samping ini sudah ada tangki solarnya di bagian sini. Ini bentuknya buat penutup tangkinya ya. Juga di bagian samping bentuknya seperti ini. Terus untuk bagian belakang, gardan belakang masih menggunakan 3G printer. Nanti saya balikan biar kelihatan bokongan gardannya. Terus di bagian tromol ini masih menggunakan as 8 mili, jadi ini bisa dibuka. Nah, ini baut 12 ya, jadi ini aslinya 8 mili, dan lubang bautnya tromol ini lubang 8, jadi baut 8, jadi tidak menggunakan baut 10, jadi kelihatan agak jarang gitu ya, nggak kelihatan rapat banget. Terus untuk per di sini sudah baja, juga untuk bracketnya sudah baja metal. Terus ini platnya 20 lapis ini, jadi kalau beban 30 kilo dia tidak masalah. Terus dari tampak belakang ini lampu sudah terpasang langsung, ini permintaan yang minat yang beli ya. Ini juga ada lampu mundur yang putih, lampu rem, dan lampu sen. Terus bagian belakang bokong gardannya masih menggunakan gear gerinda, ini belum diferensial ya, jadi masih biasa yang ada di video-video sebelumnya. Oke, untuk bagian depan tampaknya seperti ini. Ini elektrikalnya di dalam sini ya, karena apa ini saya bolongin, karena kalau ketutup rapat jadi ISC nya itu panas, udaranya tidak keluar, sirkulasi udaranya, biar saya lubangin di sini. Juga di dalam sini ada soket buat baterai, ini soketnya XT60 ya. Juga ini ada tombol on off nya, jadi kalau baterai dia bisa menggunakan yang 3600 mAh atau yang 2200 mAh seperti ini ya. Kalau untuk baterai bawaan dari pabrik ini mungkin bisa mainin sekitar setengah jam lah ya, lumayan. Tapi kalau lebih besar mAh nya juga lebih lama tahan. Terus di bagian jungkit ini masih menggunakan motor seperti ini. Ini untuk spesifikasinya belum tahu karena ini saya beli bekas ya, jadi belum bisa saya pastikan ini dari motor apa. Tapi nanti untuk yang berminat untuk bagian jungkitnya ini, jadi saya nanti aplikasikan ke pakai motor GLD ini. Jadi ini untuk space kemarin sudah saya ukur, cukup
ada tempatnya di bagian belakang sini. Jadi untuk perputarannya tidak pelan ya, tapi bunyinya juga tidak terlalu kasar kalau menggunakan motor ini. Dan juga untuk jungkitnya itu bisa cepat karena dia udah profesional ya. Terus untuk di bagian depannya ini ada limit switch untuk end stop. Jadi kalau jungkitnya berada ke bawah, dia tidak narik terus, jadi dia berhenti. Dan untuk naiknya juga ada switchnya di bagian sini. Bagian bokong bawahnya di sini saya menggunakan kopel MN ya, MN86. Jadi ini SCX 10, maksudnya SCX 10 yang bagian tengah ini saya beli kopel MN86 ini yang bagian tengahnya ini. Jadi kalau dia linglong seperti ini, dia itu manjang mendek di sini. Nah, jadi ini adalah kuncinya untuk space di bagian ini. Jadi ini kalau terlalu tinggi baut yang berada di sini, itu dia kalau kita tekan ke arah bawah lilongnya main. Kalau ini terlalu tinggi dia bakalan lepas. Jadi harus diatur untuk dari pernya ini ya, ketinggian dari pernya ini. Jadi bentuk linglongnya seperti ini. Nah, jadi ini bisa dimainin. Ini sudah metal, yang plastik, cuman gardan, tromol dan pelek. Terus untuk bracket pernya juga masih plastik, tapi ini tahan teman-teman. Jadi ini sudah ada bearing MRZ 105, jadi dia hanya sebagai case-nya saja, jadi tidak bakalan meleleh. Oke, bagian kopelnya di sini juga manjang mendek tuh. Kalau digoyangnya seperti ini. Nah, ini motor JLD yang 2 speed. Nah, di sini tie rodnya saya lapisin menggunakan besi plat 2 mili, 3 mili juga lebih bagus. Dan juga bagian servo di bagian tengah sini, servo 20 kg ya. Jadi ini servonya lumayan cukup kuat. Jadi beloknya mungkin hampir sekitar 45 derajat ke kiri dan 45 derajat ke kanan. Oke, untuk bagian bawah tangkinya, tabung angin dan akinya bentuknya seperti ini. Oke, coba kita tes drive aja ya biar jelas. Nah, untuk pemasangan baterainya ini ada soketnya di sini ya. Jadi ini tinggal dinyalakan. Terus untuk speaker sound engine-nya ini ada 2, handmade juga, yang dibeli cuman speakernya aja. Jadi case-nya dibikin sendiri. Ditaruhnya di atas ini. Dan juga di sini sudah ada terpasang lampu sen kiri dan sen kanan, lampu utama ya. Jadi dia minta seperti ini saja. Jadi untuk kabin bak dari yang mesin sendiri bikinnya. Untuk remote masih menggunakan FlySky. Ini 6 channel ya. Jadi kalau untuk menyalakan RC ini, nyalakannya remote dulu. Oke, baru kita nyalakan si RC-nya. Nah, seperti itu. Untuk starter biasa kita arahkan ke arah bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini RC-nya saya taruh di bawah aja ya biar tidak loncat. Oke, untuk starternya tadi juga bisa dari sini. Nah, oke, kita matikan dulu. Jadi fungsi-fungsinya yang pertama itu di sini untuk maju mundur. Di sini maju mundur. Saya matikan dulu ya. Ini untuk maju, untuk mundur. Terus ini sen kanan, sen kiri. Ini untuk starter juga bisa, dan untuk menyalakan lampu utamanya ke sini.
ke atas, jadi garisnya seperti ini ya. Jadi kalau belum menyala, ulang lagi. Untuk mematikannya juga sama. Terus ini ada speed 1, ini speed satunya di sini, speed 2, speed 3. Terus ini untuk bagian jungkitnya ke arah atas. Jadi setelah selesai ngedam, ini untuk ngedam ya ke arah atas. Jadi kalau untuk ke bawah damnya ke arah bawah juga, ke arah sini. Jadi kalau udah selesai ngedamnya, jadi ini harus diposisikan ke normal lagi. Oke, coba kita tes. Ini starter. Nah, ini untuk ngedam suaranya ya. Nah, jadi kalau untuk maju, nah untuk mundur, oke, belok tuh. Speed ini netral. Ini kalau ditahan, tuh netral ini. Ini gigi 2. Jadi makin cepat ya larinya. Ini speed 1. Untuk lampu bagian sini, bisa teman-teman lihat, perhatikan lampunya itu. Nah, ini untuk lampu. Untuk lampu jauh, lampu tembak. Nah, tuh bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau untuk mematikan, ke atasnya lagi. Nah, itu mati. Jadi kalau lampu tembak lagi tidak menyala lampunya, jadi ini kita harus ke atasin remote-nya. Tuh. Sen. Ini sen kiri, sen kanan ya. Ini sen kiri, sen kanan. Lampu hazardnya, ini garisnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mundurin dari belakang, nah lampunya hazard seperti ini ya. Lampu rem, lampu mundur. Oke, bisa dipahamin ya, ini untuk nyalain lampu. Matikannya juga di sini, speed 1, speed 2, speed 3, netral 2 ya. Gas, mundur. Untuk klasonnya bagian sini, ini ke arah bawah dikit, ini ke samping. Nah, ini klason bawah sini. Untuk ngedam bagian sini. Nah, ini ke bagian ke atas full ya. Jadi untuk ke bawah, nah seperti itu. Jadi kalau udah selesai ngedam seperti ini harus diposisikan ke normal ya. Nah, ke sini wajib, supaya nanti tidak rusak ini motornya. Kalau baknya itu nanti keangkat, otomatis dia motornya narik ke arah bawah, karena ini masih dalam keadaan posisi nyala. Jadi kalau ini udah dimatikan ya. Oke, mungkin itu saja dari video ini, semoga bermanfaat. Oke, saya Dani Project, sampai ketemu di video selanjutnya.